Baik, pada sesi kedua ini saya akan melengkapi kepingan puzzle yang tadi telah disajikan oleh senior saya ya. Nah, jadi ini saya akan skip aja, teman-teman boleh tanya dengan yang mengundang Anda pada hari ini. Nah, singkatnya kalau tadi pakar tinggi dalam, ya kalau saya pakar kantongnya gitu ya. Jadi bagaimana cara teman-teman nanti mengatasi masalah tanpa menimbulkan masalah baru gitu. Nah, jadi pada malam hari ini saya akan membawakan topik mengenai shocking medical bills. Artinya kebocoran yang nggak bisa dibajetin, ya. Nah, teman-teman sekalian, saya yakin pasti kalau nggak Anda sendiri mungkin punya keluarga-keluarga, ya, atau pernah melihat di drama-drama gitu ya, drakor sejenisnya, lampu yang seperti ini gitu. Nah, kira-kira ada yang bisa bantu saya nggak? Kira-kira ini lampu apa gitu? Ada nggak? Ada juga untuk gigi gitu ya. Mungkin hampir mirip. Apa kira-kira? Yes, kamar operasi, teman-teman. Nah, saya yakin pada beberapa orang, yang nggak semua, ketika mereka berada di sini, mereka berpikiran hal seperti ini. Waduh, habis gua nanti dibedah, berapa yang gua keluarin gitu? Yang antara dia yang keluarin atau orang lain yang keluarin. Teman-teman, suka atau tidak, shocking medical bills ialah hal yang masih tabu untuk dibicarakan. Karena saya yakin tidak pernah ada orang di rumah sakit pernah yang pertama yang disamperin temannya, lu habis berapa? Nggak pernah. Nggak ada kan get well soon. Nah, setelah itu baru kepikiran, kira-kira orang ini bocornya berapa banyak? Bapak Ibu sekalian, ada 3 sumber kebocoran finansial yang orang harapannya nggak pernah kena, tapi pas kena mereka bingung. Yang pertama ialah masalah legal. Ketika soal kena masalah legal, tidak ada budget. Sehingga teman-teman lihat yang namanya kena masalah legal dari satu pengadilan ke berikutnya itu akan menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya. Tapi itu nggak kita bahas pada malam hari ini. Yang kedua, saya yakin Bapak Ibu hadir pada malam hari ini, termasuk yang live juga ya. Anda semua ialah orang yang sangat taat bayar pajak. Karena kenapa? Sumber kebocoran kedua ialah pajak. Ketika masalah pajak datang, tidak ada yang tahu budgetnya berapa. Yang ada, dapatlah surat yang namanya kurang bayar, gitu ya. Nah, terus kemudian yang terakhir ialah sesuatu yang bisa kita antisipasi, yaitu apa? Medical bills atau biaya yang timbul akibat pengobatan. Nah, teman-teman, kalau yang saya ngomong sendiri, mungkin Bapak Ibu di sini kurang yakin. Tapi ada seorang direktur Amerika, ini ya, sutradara film, direktur film di Amerika, Bapak Michael Moore. Beliau mengatakan the number one cause of bankruptcy is medical bills. Penyebab utama seseorang yang dia hidupnya selama ini bercukupan, atau misalnya dia menengah ke atas, dia bisa tiba-tiba turun menjadi charity, atau perlu kasih imbal ini ya, belas kasihan orang, atau mungkin dia masuk ke website yang meminta sumbangan, itu karena ini teman-teman, medical bills. Dan saya yakin teman-teman pasti pernah melihat berita bahwa ada beberapa orang-orang yang ternama, orang-orang yang mungkin mempunyai power, tetapi mereka tiba-tiba ketika ada kendala ini, mereka tiba-tiba berubah dalam seketika. Nah, kita akan melihat di sini. Dari Monitox ya, dari kita di sini untuk CNBC, inflasi di sektor kesehatan di sini lebih besar dibanding inflasi biasa. Nah, kenapa? Kalau orang ngomong kesehatan mahal, mungkin udah biasa. Tapi mari saya bantu dengan data dan fakta. Kenapa? Karena saya juga seorang akademisi, saya orang dokter, jadi kita melihat dari data di lapangan. Nah, data berkata seperti apa? Nah, di sini saya yakin kalau Bapak Ibu lihat, gila ini tulisannya kecil banget. Emang kita lagi tes mata? Bukan teman-teman. Slide berikutnya. Indonesia selama 3 tahun terakhir inflasinya itu di angka lebih kurang 6,5-7%. Nah, kalau angka ini belum cukup bisa memberikan gambaran, kita melihat bahwa tren gaji selama lebih kurang ini ya, beberapa bulan di tahun 2020 ini sebelum COVID, ini kenaikan gaji Indonesia itu cuma di angka 3,8%. Artinya kalau orang-orang, misalnya kita punya karyawan, kita punya saudara, kita punya sepupu yang masih bekerja, tingkat kenaikan gajinya itu tidak sebanding dengan tingkat inflasi, teman-teman. Ya, tadi 3,8 dibanding dengan angka 7%, 1:2. Nah, terus kalau kita lihat di sini, sebenarnya ada berapa cara sih orang itu membayar biaya kesehatan? Nah, kalau kita bisa lihat di sini, sebenarnya orang itu membayar tanggal rumah sakit itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ialah dia fully insured, antara dia punya asuransi sendiri atau dia dibayar oleh perusahaan. Yang kedua ialah cost sharing, di mana perusahaannya menetapkan suatu metode ketika dia mau klaim rumah sakit, karyawannya bayar sejumlah uang. Tujuannya apa? Supaya dari sini karyawannya minta leave, minta misalnya cuti sakit, minta jawab nama. Nah, yang terakhir ini ialah out of pocket, artinya keluar dari kantong pribadi. Ya, sehingga kadang-kadang ada terdengar beberapa jargon-jargon yang mungkin lelucon, tapi sebenarnya ada.
Kadang-kadang teman-teman nyari dokter yang pinturnya itu nggak jubilah, rumah sakitnya bagus, tapi dibatasi budget teman-teman. Celakanya lagi kalau teman-teman berobat nggak semua di-cover BPJS. Nah, otomatis ketika out of pocket, pilihannya menjadi sangat terbatas. Misalnya, guideline atau misalnya cara menangani penyakit seorang dokter spesialis, dia kadang-kadang harus menempuh A, B, C, baru ke D. Tapi karena satu dan beberapa hal, kurangnya masalah budget, kadang-kadang bisa melewati beberapa pemeriksaan, sehingga teman-teman katakan dokternya nggak pintar. Padahal enggak. Tapi karena dokter mikirin, gimana cara saya membantu klien saya ini supaya budgetnya itu efisiensi. Nah, dengan kalau misalnya orang mempunyai perencanaan keuangan yang berupa insurance, maka hal seperti ini bisa kita hindari. Nah, kemudian kita lihat di sini. Tadi juga saya menyambung ya topik daripada abang saya di sini. Penyakit yang BPJS Kesehatan itu kita lihat di sini masalah jantung, kanker, stroke, dan gagal ginjal. Makanya kenapa hari ini kita buat topik gagal ginjal? Kenapa teman-teman? Kalau kita lihat ini dari hitungan tahun angkanya lebih kurang 1,3 triliun. Itu setahun. Masalahnya penyakit ginjal itu kok kronis bertahun-tahun. Dikalikan aja 10 tahun teman-teman udah 13 sekian triliun habis. Nah, kemudian kita lihat di sini cara pasien membayar tagihan rawat inap rumah sakit. Nah, tadi ada disinggung bahwa majority itu merupakan pengguna BPJS. Tetapi daripada saya mencari statistik dari Badan Statistik, saya sendiri terkejut teman-teman. Ternyata masih banyak orang yang bayar sendiri. Itu sebesar lebih kurang 20%. Dibanding orang yang punya insulin swasta, ini hampir gak nampak angkanya. Mungkin 0,sekian%. Dan ini terjadi di Indonesia per 2021. Itu 2 tahun lalu, di mana peningkatannya nggak signifikan. Nah, sehingga kita lihat di sini apa masalah yang dialami orang-orang ini. Oke, kalau misalnya dia bilang secara kesehatan dia bisa masuk lagi, bisa jadi. Tapi masalahnya untuk orang-orang yang masih bisa. Informasikan kepada seluruh pengunjung rumah sakit Regina Aris. Oke, sebentar ya, Pengunjung telah berakhir tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimohon untuk segera meninggalkan ruangan rawat inap pasien. Atas perhatian dan kerjasama Anda, kami ucapkan terima kasih. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat sekalian di sini, walaupun BPJS itu kita lihat di sini suatu kewajiban yang dimiliki keluarga negara, masih banyak orang yang membayar pribadi. Pertanyaannya kenapa gitu? Why? Jelas-jelas BPJS membayar, kenapa dia masih pakai biaya pribadi? Nah, mungkin dia nggak terbiasa BPJS, atau jangan-jangan ada obat-obatan yang nggak tercover, atau misalnya bahan-bahan yang nggak tercover. Nah, sehingga ini menjadi PR kita bersama, terutama saya bergerak di bidang kesehatan finansial bersama dengan beberapa rekan-rekan yang mengundang Bapak Ibu pada malam hari ini untuk memberikan literasi keuangan. Ya. Nah, teman-teman, kita lihat di sini, ini lebih kurang mirip yang dengan data yang disajikan oleh abang saya Dr. Budianto, bahwa 70% BPJS swasta hanya menempati 16%. Ya, dan menurut saya angka ini cukup optimis sebenarnya. Di lapangan harusnya nggak sebesar ini. Kemudian kita melihat, kenapa masalahnya? Karena tingkat penetrasi asuransi Indonesia masih tergolong rendah. Ini tahun 2020 yang terbaru yang saya dapatin dari survei OVO terhadap 687 responden ya di Jabodetabek dan non Jabodetabek. Indonesia sendiri rendah teman-teman, 3% dibanding negara tetangga. Misalnya Singapura itu 9%, Amerika hampir 12%. Jadi angka kita itu sangat rendah. Kemudian banyak orang berpikir, kenapa sih belum punya insurance? Karena kenapa? Harga brand tidak terjangkau. Nah, mungkin nggak ngerti cara nyusunnya. Yang kedua, proses pay rumit. Karena sering kali kalau kita lihat banyak orang ketika di beberapa rumah sakit itu ada 3 pihak. Pihak rumah sakit, pihak insurance, pihak pasien. Kadang-kadang bahasanya beda. Pasien bahasanya bahasa Amerika. Rumah sakit bahasa Spanyol. Datang asuransinya bahasa India. Nggak nyambung teman-teman. Sehingga teman-teman perlu perantara. Itulah kenapa banyak insurance itu dijalankan oleh tenaga pemasar untuk menyambungnya tadi. Nah, bagi saya argumen ini enak. Artinya jasa-jasa kami yang sebagai tenaga pemasar terpakai untuk menjambungkan tadi benang-benang kusutnya tadi. Ya, mungkin Terbudianto juga sering ngalamin ya, gitu. Nah, kemudian 80% tidak mengerti pada asuransi. Sehingga inilah tugas kita untuk menerangkan kepada klien-klien kenapa ini cara kerja seperti apa. Nah, teman-teman, ada 2 hal dengan ini. Ada hal yang di dalam kontrol kita, ada hal yang di luar kontrol kita. Kita melihat yang di dalam kontrol itu apa? Resiko. Apa itu resiko? Semua kejadian yang tidak kita harapkan tidak ada dalam budgeting alokasi kita. Karena saya yakin orang yang masih normal dan waras tidak punya budget dalam resiko. Emang ada orang mau budgeting buat cancer? Saya yakin nggak ada teman-teman. Ada orang yang memang dia mau budgeting untuk rumah kebakaran? Nggak ada teman-teman. Nah, sehingga ini menimbulkan kerugian ekstra dan pasti menimbulkan kerugian. Kalau terjadi tiba-tiba nggak rugi, cuan itu namanya hoki. Kalau hoki orang suka kan nggak protes. Masalahnya ini menerima rugi teman-teman.
Nah, ada dua jenis resiko yang teman-teman perlu tahu Bapak Ibu. Yang pertama, supaya tujuan keuangan yang bisa ditetapkan itu tetap tercapai, jangan sampai terpakai. Nah, pertama resiko keuangan, money risk. Di mana kita lihat di sini, resiko terjadi kalau tidak menabung. Nah, kemudian setelah tidak menabung terjadi inflasi, dia lupa memperhatikan faktor inflasi. Kemudian terjadi situasi darurat, emergency. Kemudian yang kedua ialah resiko kehidupan atau human life risk. Seperti apa? Sakit kritis. Kemudian cacat tetap dan total, artinya cacatnya terus, nggak bisa balik. Dan hidup terlalu tua, kadang-kadang ini jadi masalah, apalagi kalau bisa jumpa generasi sandwich. Dan terakhir adalah meninggal dini, artinya meninggal sebelum waktunya. Nah, sehingga kalau kita melihat di sini, apa sih itu medical risk? Sesuatu yang nggak dapat diprediksi. Artinya lamanya nggak tahu, nominal tadi nggak tahu. Dan saya yakin di sini tidak ada orang berani untuk menego di rumah sakit. Oke, operasi sebuntu misalnya 30 juta. Dok, gue cuma punya 5 juta, boleh operasi separuh? Nggak bisa teman-teman. Lu operasi, kalau nggak bisa sampai separuh. Nah, kemudian nggak bisa dicicil. Coba nanti pulang dari sini ada keluarga yang kira-kira manis, jadi 20 juta misalnya. Pak, saya cicil lah pakai pay later 1 bulan 1 juta. Tidak gak usah berobat deh gitu. Karena kenapa? Rumah sakit kemudian sosial. Nah, tidak dapat dibayar di akhir. Artinya, misal gini, orang ini serangan jantung, time is life. Waktu itu ialah nyawa. Emang bisa dok? Sebulan lagi baru diobati bisa? Ya bisa. Tadi sini mungkin medan murni gitu. Nah teman-teman, mungkin nampaknya ini bercanda, tapi ini banyak terjadi di luar sana. Ketika kita nggak punya cukup cash keras. Nah, ada dua dampak yang dapat terjadi kalau diundang. Memang nggak enak kedengaran diundang ya, tapi kadang yang undang kita nggak bisa nolak, udah terimpus duluan. Nah, ada direct medical cost yang terjadi karena perawatan rumah sakit berupa billing, itu hal wajar biasa. Yang kedua adalah indirect medical cost, di mana ini yang orang nggak prediksi. Misalnya tadi sakit ginjal kronis, perlu hemodialisis cuci darah, sekali nggak apa-apa. Berkali-kali bulan-bulan saya yakin si cash flow terganggu. Kenapa? Kerjaan semua terbengkalai. Nah, jadi ada dua dampak, direct dan indirect. Kemudian teman-teman, ini merupakan sebuah fenomena daripada iceberg, gunung es, di mana orang cuma tahu masalahnya hanya di biaya pengobatan. Tapi ternyata setelah di biaya pengobatan banyak biaya lain yang terjadi. Misalnya dia terjadi karena proses penyembuhan. Jadi teman-teman, penyembuhan di rumah sakit itu satu hal, pemulihan sepenuhnya di rumah itu hal berbeda. Banyak orang cuma tahu sebelum rumah sakit pulang, dia lupa pemulihan pada waktu. Nah, sehingga inilah biaya-biaya akan muncul. Begitu banyak mulai dari biaya sendiri sampai dengan nutrisi ekstra untuk penyembuhan. Kata orang Medan, "Cakpo, makan bagus gitu." Ya, terutama misalnya teman-teman yang dari Multilevel datang, gue punya barang bagus nih, tapi gue gak punya uang, ya gak bisa beli. Coba kalau teman-teman punya pegangan uang, saya yakin Anda akan beli, karena produknya bagus. Nah, kemudian teman-teman, ada 3 syarat penting untuk mendapatkan potensi kesembuhan yang tinggi. Yang pertama ialah fasilitas medis yang canggih, salah satu rumah sakit Regina Maris. Nah, teman-teman bisa melihat pemaparan, tanya jawab lagi ke staf-staf Regina Maris seberapa canggih yang kami miliki. Tapi setelah kita di rumah sakit, kalau Anda datang waktu nggak tepat, saya yakin tidak ada dokter yang nyembuhin. Kenapa? Dokter bukan dewa. Mereka punya waktu golden period untuk nyembuhin orang. Di saat waktu golden period lewati, seberapa pintar si dokter tidak bisa nyembuhin. Yang terakhir, Anda harus punya likuiditas. Artinya apa? Anda punya uang cash, atau Anda punya kartu debit, atau Anda punya kartu kredit, atau Anda punya kartu asuransi. Pilih salah satu. Artinya Anda harus sedia cash. Karena kenapa? Saya yakin tidak ada rumah sakit yang berani merawat apa yang budgetnya banyak dan Anda tidak punya cash atau likuiditas. Nah, teman-teman, asuransi tidak penting. Saya katakan sekali lagi, asuransi itu nggak penting, teman-teman. Yang penting itu sebenarnya apa? Yang penting itu sebenarnya tujuan hidup Anda. Saya nggak tahu di sini apa Bapak Ibu sekalian, ada yang mungkin anak-anak pengen married, pengen nikah. Saya nggak tahu Bapak Ibu sekalian apakah mungkin ada anak-anaknya yang mau kuliah. Saya nggak tahu juga Bapak Ibu di sini apakah ada yang mungkin lagi KPR rumah, cicil rumah. Saya nggak tahu juga apakah Bapak Ibu yang pengen ibadah. Dan saya nggak tahu juga apakah Bapak Ibu pengen punya dana hari tua. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dalam waktu yang singkat ini, saya hanya ingin mengatakan jangan membiarkan nasib sial menentukan goal finansial Anda. Dan hari ini izinkan saya untuk memberikan satu tips, yaitu kartu black card. Dan teman-teman setelah ini boleh nanti nyari yang mengundang malam hari ini. Apa sih yang ini sebenarnya? Kita tidak akan membahas secara detail, tapi saya katakan ini salah satu cara Anda untuk
proteksi aset untuk mencapai life goals Anda. Sekian dari saya, teman-teman. Sebelumnya saya akan kasih tahu dulu ada satu kata bijak dari om saya, Robert Kiyosaki. Selalu ada resiko. Teman-teman, hidup penuh resiko. Bahkan bernapas saja bisa kena polusi, kena ispa, pneumonia gitu. Bahkan saya kemarin lihat ada di Malaysia orang naik kereta bisa ketabrak pesawat. Jadi mati di pesawat tapi nggak naik pesawat, teman-teman. Itu resiko. Nah, teman-teman, tugas kita apa? Tugas kita ya belajar untuk memitigasi atau mengatasi resiko itu, bukan menghindarinya. Ya teman-teman, sekian dari saya Bapak Ibu sekalian. See the people, love the people.